Welcome smart investor to my channel Lizar Imam. Jadi ya kemarin ini sudah mulai banyak yang nanya sama saya ya soal PTBA ya. Karena hari Jumat PTBA itu drop ya, ARB 7%-an ya. Padahal dia baru bagi dividen ya, kurang lebih sebanyak dividennya itu 13%-an ya. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan PTBA dan strateginya ke depannya seperti apa? Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebenarnya teman-teman ya, kita sebenarnya mungkin yang sudah lama berkecimpung di dunia saham itu mungkin sudah tahu ya, ada sebuah aturan tidak tertulis ya, bahwa sebenarnya H+1 dari pencatatan dividen atau yang biasanya kita sebut dengan ex-date, itu biasanya harga saham itu turun ya, terutama di saham-saham yang kapitalisasi besarnya dan liquid ya. Jadi turun itu sebanyak dengan sama persis dengan dividennya. Nah, ini kan kemarin dividennya 320 ya, kemarin masih turun 170. Kemarin yang sempat keluar itu mungkin bagus juga ya, berarti mereka untung lah ya, beruntung lah. Nah, kalau misalnya nggak sempat keluar kemarin ya, mungkin besok Senin akan lanjut ya, utangnya sisanya ini akan terbayar ya. Saya nggak bilang pasti merah nggak ya. Nah, bisa saja itu sebenarnya turun dulu ya, turun berapa poin sisanya ini, kemudian balik lagi ditutup hijau pada hari itu tuh bisa seperti itu. Nah, sebenarnya yang saya ingin bahas kali ini tuh sebenarnya strategi, bukan terkait dari segi bisnisnya ya. Kenapa? Karena bisnis batu bara sendiri kita sebenarnya sudah sama-sama tahu ya, kalau misalnya sekarang batu bara itu belum terlalu menarik ya. Investing appetite-nya nggak di situ ya, selera investasinya nggak di situ. Jadi saya akan bahas ya kali ini tuh berdasarkan dividennya ya. Ya, jadi ini kan sebenarnya alasan banyak orang masuk ke PTBA ya karena dividennya ya. Cuma ya biasanya yang nggak tahu itu malah jadi kena dividen trap ya. Jadi harapannya dapat dividen ya, ternyata besoknya malah turunnya sesuai dengan dividennya. Akhirnya ya nggak untung, ya remis, malah bisa rugi ya. Nah, oleh karena itu kita harus bahas strateginya seperti apa biar nggak kena seperti itu ya, biar kita selamat dari dividen trap seperti itu. Oke, jadi kita bahas dari segi dividennya. Kita masuk ke Excel ya. Ini adalah simple dividend valuation. Ini adalah valuasi yang sangat sederhana, sangat mudah ya. Kita akan coba hitung harga wajarnya terlebih dahulu ya. Nah, kita butuh data dividen per share, risk free rate atau obligasi 10 tahun ya, beta Pevindo, kemudian market risk premium. Nah, kemudian kita tahap keduanya kita akan coba hitung cost of equity ya. Cost of equity adalah required return yang wajar ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya mencerminkan ya, kita wajarnya ya berharap pengembalian kita di PTBA ini berapa persen sih. Kalau dari hitungan ini kan sebenarnya 11% ya. Alias kita harusnya itu bisa bersabar nunggu sampai 9 tahun ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba hitung harga wajarnya ya. Dari mana caranya? Kita akan coba kalikan ya. 9 tahun ya, kita asumsikan kita bisa nih ngehold 9 tahun ya. Tapi dengan dividen yang sama terus, 326 terus ya. Jadi 326 dikali dengan 9, harganya adalah 2.957 ya. Nah, seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Ini artinya teman-teman ya, kalau kita bulatkan lah, anggaplah 3.000 ya. Kalau di atas 3.000 ya mahal, kalau di bawah 3.000 ya murah. Kenapa? Kalau kita bisa dapat di bawah 3.000 ya kita lebih cepat lagi nunggunya, nggak usah 9 tahun ya. Itu artinya sekarang MOS-nya sekarang ada di 22,90%. Kita harus ingat ya, MOS itu makin besar makin bagus ya. Jadi kalau harga sekarang 2280 ini makin turun, MOS-nya akan makin besar. Jadi makin besar ya, kalau bisa ya mungkin 50% kalau bisa nawar ya. Tapi nggak ada yang tahu ya bisa ke situ apa enggak ya. Nah, sekarang saya akan coba buat ya proyeksinya agar kita lebih melek semua terhadap mindsetnya yang harusnya itu seperti apa dan strateginya seperti apa ya. Kita coba lihat di sini. Ini saya sudah buat proyeksinya. Ini adalah IPS annual 2020 ya. Dan ini adalah IPS 2015 ya. Ini dapat datanya dari RTI teman-teman ya. Kemudian saya hitung CAGR-nya ya. CAGR ini apa? CAGR ini sebenarnya adalah laju pertumbuhan rata-rata tahunan ya. Jadi dari 177 ke 314 ini tiap tahun naik 12,15%. Nah, cara ngitungnya gimana? Teman-teman kunjungi traktir.id saya ya di sini. Nah, ini saya sudah buat ya. Pentingnya CAGR itu apa ya, kenapa harus pakai CAGR, cara ngitungnya gimana, itu saya sudah buat di traktir.id, teman-teman kunjungi aja ya. Oke, kita lanjut ke perhitungannya tadi ya. Nah, setelah kita tahu 12,15% rata-rata laju pertumbuhan tahunannya, ini yang akan kita jadikan asumsi teman-teman ya, untuk menghitung pertumbuhan EPS ke depannya ya.
Jadi EPS 2021 kita coba hitung, 2022, 2023 dan seterusnya. Dari mana? Ini EPS anual 2020 ini kita kalikan ya dengan 12,15%. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau ditambah dengan 12,15% itu adalah ini dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian tahap berikutnya kita akan coba cari tahu dividen payout ratio-nya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita ingin tahu dari EPS ini berapa sih yang dibagikan jadi dividen seperti itu. Nah, oke, kita hitung ya, ini adalah data DPR-nya dari 2015 ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah bisa lihat ya, sebenarnya DPR 92,75% itu sebenarnya hanya di tahun ini aja ya. Jadi tahun depan apakah mungkin segini lagi ya, belum tentu teman-teman ya, karena 2015-2016 ya cuma 30%-an ya. Ini 92% ini pun juga bisa jadi karena Inalum sebagai holding dari PTBA itu mungkin butuh duit ya untuk dilaporkan sebagai pendapatan kepada negara. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita rata-ratakan DPR-nya ini adalah 63,59%. Dan itu kita akan coba kalikan dengan EPS ini. Dan juga EPS tahun 2020 yang menghasilkan dividen perkiraan. Nah, ini adalah dividen kira-kiranya nanti sampai tahun 2027 ya. Nah, ketika ini kita masukkan teman-teman ya, ini adalah harganya setelah ditotal 2.350 sampai 2027 dengan asumsi kita masuk sebelum pembagian dividen kemarin ya. Jadi kita juga dapat uang yang 326 beberapa hari yang lalu itu kita juga masuk ya, kita juga dapat ya. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Kalau teman-teman masuk sebelum pembagian dividen kemarin ya, teman-teman beranggapan ya, bermindset duitnya itu nggak balik lagi ya, capital gain itu nggak ada sama sekali, kita nggak bisa jual ya. Nah, teman-teman bisa berharap dari dividennya 7 tahun teman-teman tunggu ya sampai 2027 itu teman-teman uangnya sudah balik ya. Ini nggak pakai capital gain sama sekali ya. Nah, jadi ini adalah strategi yang ingin saya ucapkan ya, yang ingin saya bahas ya kepada teman-teman semua yang ngejar PTBA karena dividennya. Strateginya itu apa? Strateginya adalah mindset teman-teman harus berpikiran kalau uangnya itu nggak balik lagi dan uangnya teman-teman itu harus siapkan nganggur ya, nggak kepake sampai tahun 2027 ya. Seperti itu. Nah, kalau nanti bisa teman-teman berpikiran seperti itu, bisa rela lah nggak kepake uangnya sampai 2027, teman-teman pasti akan bebas pikiran ya. Pasti nggak kepikiran mau naik, mau turun, terserah ya. Karena teman-teman sudah siap ya. Dari dividennya aja udah bisa balik kok sampai tahun 2027. Seperti itu ya. Nah, tapi ya di tengah-tengah bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin kalau ini ternyata capital gainnya dapat, ternyata harga wajar 3.000 ini tersentuh. Nah, strateginya teman-teman mau jual berikutnya itu ya nggak masalah ya. Teman-teman jual udah dapat dividen, anggaplah contoh ya tahun 2002 udah dapat 3 kali nih ya. 2023 ternyata PTBA nyentuh 3.500, teman-teman jual ya nggak apa-apa ya. Tapi mindset awalnya itu harus seperti tadi, teman-teman harus siap ya nunggu sampai 7 tahun. Kenapa ya? Biar teman-teman nggak kepikiran ya. Kalau teman-teman nggak punya pikiran itu, besok dibawa turun ARB nih, pasti teman-teman bingung ya. Pasti mentalnya goyah juga seperti itu karena mindsetnya salah. Mindsetnya pengen beli dapat dividen tapi nggak mau nunggu. Nah, itu yang nggak pas strateginya. Jadi teman-teman tunggu punya mindset yang bagus ya. Nanti kalau capital gain tersentuh ya, alias harga wajarnya udah di atasnya, di atas harga wajar, ya udah teman-teman jual. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau bisa ya, ketika harganya turun ya tambah makin dibeli. Kenapa? Ya biar ini lebih cepat, nggak usah nunggu sampai tahun 2027. Mungkin 2026 bisa sudah balik seperti itu. Nah, buat strategi teman-teman semua yang nggak nyari dividen ya sebenarnya sudah simple ya. Sudah sangat banyak orang yang terapkan ya. Beli aja misalnya beberapa hari sebelum dividen ya, misalnya ya anggaplah 10 hari lah. Nah, ketika cum date ya, ketika pencatatan itu malah dijual. Karena disitulah puncak-puncak tertingginya capital gain-nya ya. Jadi nggak usah ditunggu sampai X date, karena orang-orang mereka ini sudah tahu ya kalau misalnya X date itu malah biasanya turun ya. Daripada nanti remis juga, mending keluar dulu waktu cum date, waktu banyak yang beli ya. Seperti itu adalah strateginya. Nah, langsung kita coba bahas ya dari segi pendekatan KZ ya, KZ ya. Nah, ini banyak juga yang nanya sama saya ya, kemarin ini kan KZ jadi top buyer tinggi banget nih di harga penutupan nih. Dan banyak juga yang bilang ini sebenarnya KZ ini salah pencet dan sebagainya. Aduh, gini loh teman-teman ya, seandainya pun ya KZ salah pencet ya, ataupun nggak salah pencet ya, itu nggak akan berpengaruh apa-apa sama kita.
ya kita nggak akan bakal dapat capital gain ataupun dapat apapun, nggak. Bahkan strategi kita pun kita menyesuaikannya sulit ya. Saya tanya lah sama teman-teman semua ya, kalau seandainya lah KZ memang salah beli, terus teman-teman mau ngapain ya? Strateginya seperti apa? Kan nggak ada ya. Jadi kita nggak usah pikiri, buang-buang tenaga untuk mikiri hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah ini menurut saya ya gini aja deh ya, kita akan bahas bandarmologi ya minggu depan ya, mungkin di pertengahan minggu atau di minggu saya siapkan dulu materinya ya. Jadi gimana cara pakai bandarmologi ini, terus kemudian kira-kira kekurangannya apa dan nggak boleh dipakai seperti apa, kita akan bahas ya nanti ya. Nah saya mungkin lebih respect sama teman-teman semua yang pakai pendekatan teknikal biasa normal ya. Jadi kayak gini misalnya, ini kan trend line-nya ya, downtrend ya. Nah teman-teman kan bisa lihat ya, kalau misalnya besok bergerak di atas ini ya mungkin trennya sudah berubah, tapi selama garis hijau ini nggak dilewati ya bergeraknya kan ke bawah-bawah sini terus ya. Dan ini udah jelas jadinya strateginya ya. Jadi kalau misalnya breakout dari garis hijau ya teman-teman beli. Itu kalau yang mau buy on breakout. Yang buy on weakness ya tunggu di sini ya, tunggu turun lagi nanti baru beli ya. Yang fundamental juga kayak tadi, kayak yang saya bilang ya, 7 tahun ya, harga wajarnya 3.000. Selama di bawah 3.000 ya bisa beli ya, dengan harapan harus udah siap selama 7 tahun pegang sampai 2027 itu. Oke, gitu aja episode kali ini ya, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.